Warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas mengenai komplikasi imunologis dari transfusi darah ya, masih di channel kita Safaris Imunologi ya. Untuk kali ini ya, kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai TRALI atau Transfusion Related Acute Lung Injury dan graft versus host disease yang terkait dengan transfusi. Kita mulai dulu dengan TRALI ya. Nah, TRALI itu adalah modelnya distres pernapasan dan terjadinya kerusakan akut dari jaringan paru akibat transfusi, itu disebut dengan TRALI. Mudahnya seperti ini. Nah, TRALI ini memang mengancam jiwa ya. Karena apa? Karena dia ada hipoksemia ya, karena gagal nafas. Jadi kalau dia ada kerusakan paru, ada distress respirasi, maka nafasnya terganggu. Kalau dia nafasnya terganggu kan terjadi hipoksemia atau tubuh kekurangan oksigen ya. Nah, hipoksemia gagal nafasnya ini ya, tanpa adanya edem paru kardiogenik dan infiltrasi jaringan paru bilateral ya. Nah, terjadinya memang cepat, yaitu kira-kira dalam waktu 6 jam pasca transfusi ya. Nah, ada ilmuwan yang membagi TRALI itu menjadi dua, yaitu TRALI 1 dan TRALI 2. Nah, kalau TRALI 1 itu tanpa acute respiratory distress syndrome ya, tanpa gagal nafas ya. Dan yang TRALI 2 itu dengan ARDS. Ya, cuma pembagian ini memang sulit ya, batasannya sulit ya. Jadi cenderung menyebutnya sebagai TRALI saja tanpa TRALI 1 ataupun TRALI 2 ya, meskipun secara teori dimungkinkan seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana bisa terjadi TRALI? Nah, ada berbagai macam teori. Nah, perlu diingat ya, kalau teori itu macam-macam menjelaskan sesuatu, berarti memang belum jelas betul ya, belum ada teori yang memuaskan untuk menjelaskan terjadinya sesuatu itu ya, termasuk di sini TRALI. Jadi kalau ada banyak sekali teori, berarti belum ada satupun teori yang betul-betul memuaskan bisa menjelaskan secara puas mengenai terjadinya TRALI ini ya, sehingga ada berbagai macam teori ya. Teori pertama teori tradisional ini yang paling lama ya. Kemudian muncul teori alternatif ya, muncul teori ambang batas atau threshold model, dan juga ada teori sufficient cause model ya. Kita bicarakan ini yang teori tradisional dulu. Ya, intinya begini, yang mendasari terjadinya TRALI menurut teori tradisional yaitu adanya antibodi antigranulosit pada donor ya. Terbentuk ketika donor pernah mengalami multiple transfusi ya, beberapa kali transfusi, atau dia hamil beberapa kali atau multipara ya. Nah, reaksi antara antibodi antigranulosit dari donor dengan granulosit dari resipien itu bisa memicu terjadinya serangkaian proses ya. Nah, proses itu bisa meningkatkan permeabilitas kapiler paru sehingga terjadi TRALI ya. Itu menurut teori tradisional. Nah, menurut teori alternatif ya, ini beda lagi ya. Teori alternatif itu bisa juga disebut dengan two hit model atau two hit hipotesis ya. Nah, kenapa disebut dengan two hit? Karena memang ada dua peristiwa atau dua fenomena. Apa saja? Ya, ini first hit ya, first hit dan second hit ya. First hit ini mendahului ya, di awal ya, sehingga nanti dia akan first hit ini akan mengaktifkan endotelnya membuat SIRS ya, systemic inflammation response syndrome ya. Kemudian ada second hit ya, sehingga terjadi multi organ dysfunction syndrome ya. Nah, ini menurut two hit model ya. Nah, first hit two hit itu apa sih? Nah, ini gini ya. Jadi yang ini yang kita bicarakan yang first hit dulu atau first hit fenomena. Itu misalnya apa? Misalnya sepsis. Jadi keadaan-keadaan yang
mendahului ya. Ini sepsis ya, ini berat kan, trauma misalnya, adanya produk bakteri misalnya LPS, aktivasi komplement misalnya, atau platelet activating factor, atau biologically active lipid ya. Nah, first hit event atau first hit fenomena ini itu bisa mengaktifkan endotel. Nah, bahkan dia bisa memicu terjadinya disfungsi endotel ya. Kalau sudah terjadi disfungsi endotel, maka akan terjadi interaksi antara leukosit dengan endotel ya. Nah, interaksi leukosit dengan endotel ini akan meningkatkan pelepasan sitokin. Karena ada pelepasan sitokin terjadi aktivasi dari prokoagulan. Ya, ini first hit ya. Nah, kalau yang second hit itu misalnya adanya BRM tadi yang kemarin pernah kita bicarakan ya. Nah, hal ini akan memicu terjadinya aktivasi dari neutrofil yang melekat pada endotel. Nah, karena teraktifkan maka neutrofil akan mengeluarkan isi granulanya. Nah, isi granula itu bisa menimbulkan kerusakan endotel dan kebocoran kapiler paru sehingga terjadi trali. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke threshold model. Nah, disebut juga dengan teori ambang batas ya, mengenai terjadinya trali. Nah, ini memang merupakan modifikasi dari teori alternatif ya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ada faktor pasien dan ada faktor transfusinya itu sendiri ya, yang faktor pasien dan faktor transfusi itu membuat kondisi pasien itu menjadi sedemikian rupa ya, sehingga nanti kalau ambang batas terjadinya trali itu terlewati, maka akan terjadi trali. Tapi kalau threshold atau ambang batasnya belum terlewati, maka tidak akan terjadi trali. Ya, ini yang threshold model. Nah, sekarang kita bahas yang sufficient cause model. Ini juga disebut dengan causal P model ya. Nah, ini kalau yang sufficient cause model ini meyakini bahwa trali itu merupakan akibat dari banyak hal ya, sehingga dia sebutnya multikausal. Nah, faktor individu yang berkontribusi untuk munculnya trali disebut dengan cause komponen atau komponen penyebab. Nah, interaksi antara komponen penyebab yang mampu memicu terjadinya trali disebut dengan sufficient cause ya. Nah, semua komponen penyebab yang mungkin menjadi sufficient cause disebut sebagai necessary cause gitu ya. Mudahnya seperti ini ya, misalnya di sini ada faktor operasi, faktor transfusi, faktor keganasan ya, ini masing-masing disebut dengan komponen cause atau komponen penyebab ya. Nah, interaksinya disebut dengan necessary cause ya. Untuk interaksi antar cause komponen disebut dengan sufficient cause ya. Nah, interaksi antar ini yang mungkin menjadi penyebab trali disebut dengan necessary cause. Nah, kombinasi dari ini itu akan menyebabkan terjadinya trali ya. Nah, faktor U di sini adalah faktor yang undetermined, artinya faktor yang belum diketahui. Nah, itu terjadinya komplikasi transfusi menurut teori sufficient cause ya. Nah, intinya pada sufficient cause ini bahwa trali itu terjadi karena banyak sekali faktor yang saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga memicu terjadinya trali ya. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, transfusion associated graft versus host disease, yaitu GVHD yang terkait dengan transfusi. Intinya bagaimana? Intinya limfosit donor ya, itu berproliferasi dan kemudian menyerang jaringan resipien sehingga muncul graft versus host disease yang terkait dengan transfusi. Mengenai graft versus host disease ya, yang panjang lebar bisa dilihat di video yang lalu mengenai graft versus host disease ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.